Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi pada pagi hari ini saya akan memberikan tutorial cara membuat model flow dan juga wave dengan menggunakan aplikasi Dev3D. Pertama-tama kita mempersiapkan dulu data-data yang diperlukan. Untuk data-data yang diperlukan untuk seperti data batimetri bisa masuk dalam guide Dev3D ini. Sudah saya lampirkan beberapa link website untuk tutorial-tutorial mendownload data-data yang diperlukan dalam input, dan tujuan dari video ini adalah fokus hanya untuk membuat sebuah model dan bisa dijalankan hingga mendapatkan hasil yang diperlukan. Jadi berikut adalah file tutorial Dev3D yang sudah ada di server. Dari file ini, yang pertama saya akan melakukan tutorial untuk pekerjaan flow dan wave terlebih dahulu. Jadi file yang diperlukan awal adalah untuk data batimetri dan juga data land boundary file yang sudah saya lampirkan di guide. Awal adalah membuka Dev3D dari server, lalu kita pertama-tama melakukan select directory files. Directory files untuk pekerjaan flow dan wave. Setelah itu langkah pertama yang kita kerjakan adalah membuat grid yang kita inginkan dengan menggunakan RGF grid. Nah, pada RGF grid kita membuka atribut file terlebih dahulu untuk membuka land boundaries. Nah, untuk land boundaries ini kita menunggu terlebih dahulu, lalu kita zoom in pada titik area yang kita ingin tinjau. Nah, untuk tutorial ini saya akan membuat grid pada lokasi di Rembang. Yang langkah awal yang kita perlukan adalah dengan menggunakan spline. Nah, untuk model simple ini saya akan membuat model berbentuk persegi. Jadi left click pada titik pertama dan kedua, lalu kita right click, lalu kita left click lagi untuk membuat grid, dan untuk menutupnya kita juga harus membuat penutupan. Setelah itu kita dapat mencet change spline to grid untuk mendapatkan model seperti ini. Dan untuk model ini kita bisa mengukur menggunakan anchor, lalu memencet A untuk melihat berapa ukuran dari ini. Oh, sorry teman-teman, kita harus mengubahnya terlebih dahulu dari Cartesian menjadi koordinat. Ya. Kita menjadi spherical terlebih dahulu. Setelah itu kita dapat mengukur berapa jarak grid yang telah dibuat oleh ini. Dan seperti yang kita lihat pada bagian bawah, untuk luasan ini adalah 16.000 meter untuk ke arah horizontal, dan untuk ke arah vertikal juga 16.000. Nah, untuk pada model ini kita ingin membuatnya 5x5, jadi kita bagi 3 kedua sisi kurang lebih. Kita dapat masuk ke general dan mengganti M refinement dan N refinement sebagai pembagi dari grid yang telah tersedia. Dan kebetulan untuk yang tersedia adalah sudah 3, jadi kita klik OK. Setelah itu kita dapat pergi ke operation, regular grid coordinates, lalu kita dapat refine, dan dapat kita lihat bahwa distance-nya yang berada di bawah juga menjadi kurang lebih 5.600 dan juga 5.400, dan sudah cukup. Setelah itu kita dapat menuju ke file, lalu kita dapat export grid dan memberi nama. Untuk memberi nama, saya memberi nama T1, tutorial 1. Setelah membuat grid, dapat kita lihat data ini sudah terdapat T1ENC dan juga DFD. Setelah pembuatan grid, kita dapat close RGF grid dan kita masuk ke step selanjutnya, yaitu pada quick in. Pada quick in kita dapat masuk ke file, lalu kita dapat mengimport grid yang telah kita buat, yaitu T1 grid tadi. Lalu kita juga dapat membuka land boundaries.
Setelah masukkan ini, kita dapat memasukkan data batimetri dengan memencet attribute files, open samples, dan kita masukkan data batimetri yang telah kita ambil. Untuk tutorial pengambilan data BATMAS, kita bisa melihat dari tutorial yang sudah saya terapkan di Word Guide yang berada di folder yang sama. Berikut tampilan setelah batimetri masuk. Langkah pertama, kita harus memasukkan terlebih dahulu ke operations, lalu kita dapat pergi ke combine samples and uniform value, lalu kita dapat multiply sample dan menggantinya menjadi 1. Setelah melakukan itu, kita dapat menuju ke grid cell averaging, lalu kita dapat pencet ke view dan mencet no samples supaya agar nanti proses untuk triangular interpolation-nya tidak memakan waktu yang lama dan tidak crash. Setelah kita no sample, kita dapat membuat polygon ke sekeliling grid kita. Setelah itu kita dapat melakukan triangular interpolations. Jika sudah selesai, maka kita dapat mengekspor data batimetri yang telah kita buat ini dan memberikan nama yang sama, atau lebih baik namanya sama supaya tidak bingung. Setelah melakukan ekspor, kita dapat pergi ke return. Dari grid ini kita bisa return, lalu kita ke flow dan kita melakukan flow input. Nah, dalam menu flow input kita dapat pergi ke domain, open grid, lalu kita masukkan grid yang telah kita buat dan juga enclosure-nya. Setelah itu data batimetri kita juga bisa masukkan, dan untuk melihatnya kita bisa ke view visualization area. Dan berikut adalah tampilan. Jika sudah bentuknya begini, maka kita sudah mengetahui bahwa data grid, ENC dan juga batimetri sudah masuk. Setelah itu kita meng-set time frame. Reference date-nya saya misalkan pada tanggal 10 1 Juli 2023, finalnya 1 Juli 2023, dan saya mensimulasikan selama 2 hari sampai tanggal 3. Lalu untuk proses, kita dapat memasukkan, jika diperlukan, pertamanya kita melakukan wind dan juga paddle force. Boundaries kita lewati dulu. Untuk mining roughness, kita dapat trial and error. Untuk kali ini saya akan menggunakan data 0,05 untuk mining roughness. Paddle force kita dapat mencentang semuanya. Dan untuk wind, kita dapat memasukkan data yang kita dapatkan dari Copernicus. Nah, untuk wind ini saya misalkan kecepatan angin pada bulan Juli adalah 5,05 meter per second dengan direction 72,112. Setelah itu kita dapat save untuk win-nya dan saya beri nama T1 juga. Setelah itu, setelah memasukkannya, kita dapat pergi ke output. Nah, untuk output ini kita pastikan start time yang di kiri dan di kanan itu sama. Jadi kita dapat mengcopy dan paste, lalu kita sama. Dan untuk intervalnya ini adalah kita asumsi setiap kita pengambilan data setiap 1 jam, maka kita dapat masukkannya 60 menit seluruhnya. Dan untuk
trim, kita juga jangan lupa mengisi, dan kita juga harus samakan dengan start time dan juga stop time yang berada di sebelumnya dengan interval 60 menit. Setelah selesai, kita dapat melakukan save MDF file S, kita berikan nama yang sama T1. Dalam pembuatan ini kita belum selesai, kita harus pergi ke dev dashboard untuk mengambil boundary dan boundary conditionnya. Dengan cara yaitu kita membuka dev dashboard terlebih dahulu yang sudah ada di server, lalu kita pencet file, select working directory, dan kita masukkan ke directory file pekerjaan kita. Setelah itu kita dapat open MDF file dan membuka file MDF yang telah kita buat. Nah, setelah terbuka, kita dapat melakukan make open boundaries. Oke, langsung save. Kita dapat melihatnya, lalu kita juga dapat make boundary condition. Dan untuk generating boundary condition memang membutuhkan waktu yang agak lama, lebih lama dari biasanya. Nah, setelah generating boundary conditionnya sudah selesai, maka kita dapat memastikan bahwa pada file kita sudah terdapat file PCA dan file BND. Setelah itu kita dapat kembali ke software Delft 3D dan kita dapat melakukan flow input. Dalam flow input ini kita dapat membuka file, lalu kita membuka file MDF yang telah kita buat tadi, lalu kita pergi ke boundaries untuk open, memasukkan data boundary definition dan juga astronomical flow condition yang telah kita ambil dari dev dashboard tersebut. Ini kita tinggal masukkan, jika sudah dimasukkan kita dapat close dan kita dapat pergi ke monitoring. Untuk monitoring kita bisa mengambil titik observasi kita misalnya kita dapat lebih mudah masukkan ke view visualizations area, lalu kita pergi ke edit mode untuk add, edit, dan untuk observation points. Nah, kita tinggal klik daerah yang kita ingin tinjau, misalnya saya pencet di sini dan di sini, 2 titik observasi. Setelah itu kita dapat silang dan melakukan save dengan nama yang sama. Setelah semua selesai, kita dapat mengecek ulang untuk time frame-nya kalau bisa sama, lalu prosesnya juga kita masukkan wind dan tidal force. Untuk boundaries juga sudah kita masukkan tadi, physical parameters, roughness juga jangan lupa diganti menjadi manning, wind data, dan juga tidal force. Lalu monitoring adalah untuk titik observasi yang telah kita gunakan. Untuk output jangan lupa untuk start time, stop time-nya dari bagian kiri dan kanan sama dan dengan interval 60 menit. Permisalan yang kita gunakan. Untuk print juga jangan lupa. Setelah semua terisi, kita dapat melakukan file save MDF. Untuk file MDF kita sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan running dari file MDF ini. Dengan kita pencet start, lalu kita dapat browse file MDF, lalu kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini, dan berhubung model yang kita buat kecil, maka running time-nya cepat, dan running time itu berdasarkan time step, grid, ukuran grid, dan juga manning roughness-nya. Dan jadi semakin besar grid kalian dan semakin kecil ukuran grid kalian, maka simulasi akan semakin lama. Dan untuk tampilan finishnya seperti ini, hydro shutting down normally. Untuk hasilnya kita bisa pergi ke quick plot. Pada menu quick plot kita bisa masuk ke file, lalu open file, dan kita terdapat 3 file setelah kita melakukan simulasi. Dan untuk file trim adalah file yang kita dapatkan dalam bentuk warna, untuk tree adalah dalam bentuk grafik, dan com untuk mendapatkan arah
depth average velocity. Nah, yang kita perlukan biasanya adalah pertama kita buka tree coba. Yang kita butuhkan adalah tingkat water level pada 2 titik. Kita dapat melihat water level, karena interval waktunya sedikit maka hasilnya kurang baik memang, tapi kalau menggunakan interval waktu yang lebih lama maka hasilnya bisa lebih baik. Dan juga depth average velocity, dan jangan lupa menggantinya ke magnitude untuk mendapatkan hasil kecepatan arus. Nah, setelah mendapatkan hasil tersebut kita dapat record dan melakukan proses RMSE untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pembuatan model. Setelah itu kita lanjutkan dengan pembuatan model wave, yaitu dengan mode yang sama. Jadi kita dapat pergi ke flow input terlebih dahulu untuk membuka file MDF tadi yang telah kita buat tadi. Setelah membuka file yang tadi, kita dapat pergi ke proses untuk menekan wave dan mencentang online delta D wave. Dan lalu kita pergi ke file save MDF file as. Kita memberikan nama strip 1 atau terserah, pokoknya namanya berbeda. Lalu kita melakukan save. Setelah itu kita dapat pergi ke wave input. Nah, di wave input ini kita dapat pergi ke hydrodynamics, run wave together with flow dengan flow file T1 strip 1. Oke. Setelah itu kita pergi ke grid untuk import grid. Kita juga import bathymetry data. Lalu kita pergi ke hydrodynamics, water level kita use and extend, untuk current juga use and extend. Untuk boundaries kita add. Jadi untuk data kita dapatkan dari arah barat, arah angin, itu bisa kita dapatkan dari Windows. Dapat dilihat tutorial-tutorial atau skripsi-skripsi sebelumnya untuk mendapatkan data-data angin tersebut. Lalu boundaries conditions juga dari west, dan edit conditions. Kita masukkan edit conditions untuk titik di Rembang. Setelah itu kita bisa menuju ke physical parameters untuk memasukkan wind dengan kecepatan angin yang sama seperti tadi, yaitu 5,05, dan juga directionnya 72,112. Setelah itu kita bisa pergi ke output parameters untuk mencetak output computational grid dengan intervalnya yang sama dengan yang tadi, 60 menit. Dan setelah semua terisi, maka kita dapat melakukan save as untuk flow data MDW filenya, berikan nama yang sama. Setelah itu kita dapat melakukan start lagi untuk mendapatkan hasil wave, tapi kita menggunakan file T1 strip 1 MDF. Oke. Dan dengan otomatis juga diminta .mdw, kita masukkan .mdw juga. Nah, untuk simulasi flow dan wave ini secara coupling memang membutuhkan waktu yang lebih lama, jauh lebih lama daripada flow. Juga tergantung dengan time step dan juga ukuran grid. Oke, berikut adalah tampilan jika wave kita sudah selesai dengan tulisan hydro shutting down normally. Kita dapat close, lalu kita dapat ke quick plot untuk mendapatkan hasil lagi. Dan untuk data depth average velocity dan water level kita dapatkan dari flow, dan untuk wave ini kita untuk mendapatkan tinggi gelombang dari lokasi observasi kita. Nah, jadi kita dapat open file, dan kita dapat pergi ke wave-m. Dari wave-m ini kita dapat pergi ke HSIG wave height, dan klik all, dan quick animate. Dari quick animate kita dapat melihat tinggi gelombang dari observasi kita. Nah, berhubung titik kita itu kecil, titik grid kita itu kecil, hanya sekitar Rembang, sebagian kecil dari Rembang, maka
tinggi dari wave height-nya tidak seberapa tinggi. Nah, jika kita membuat gridnya lebih besar lagi, maka kita dapat melihat kondisi di tengah laut seberapa tinggi tinggi gelombang yang ada dari hasil simulasi ini. Sekian untuk tutorial flow dan wave. Kita mohon maaf jika ada kekurangan. Dapat dilihat untuk tutorial-tutorial lebihnya dapat dilihat dari internet atau juga YouTube. Dan selamat berproses. Terima kasih.